فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap syarah Umdatul Ahkam, alhamdulillah, ini syarah oleh Syekh Abdul Hamid Az-Zu'quri asbahullah. Seperti biasanya hadisnya setorkan serentak, barakallahu fikum, tafaddalu. Hadis salah. Na'am, ahsantum, barakallahu fikum. A'anakumullah. Na'am, barakallahu fikum. Kita lanjutkan sekarang halaman berikutnya. Halaman 299, diperhatikan baik-baik. Bagian bawah itu. Qauluhu laula ana syukka ala ummati. Kalau seandainya aku tidak memberatkan atas umatku. Ucapan tidak memberatkan di sini menunjukkan bahwasanya aslinya kalau tanpa ucapan itu malah justru wajib gitu loh, seakan-akan harus diakhirkan gitu loh. Paham ya? Tapi karena ada ucapan laula ana syukka ala ummati yang memberatkan, akhirnya apa? Akhirnya pengakhiran salat Isya tersebut cuman boleh-boleh saja. Paham? Boleh-boleh saja, tidak diwajibkan. Kita lihat sini karena berat. Karena berat, barakallahu fiik, untuk dilaksanakan tiap hari berat. Fihi ibda'ul udhr hatta la yadhun nas adh-dhunun. Di dalam hadis ini ada pendalilan ibda'ul udhr, yaitu memulai menyebutkan alasannya. Alasannya kenapa Rasulullah tidak menekankan? Alasannya karena khawatir memberatkan umatnya. Paham? Nah, hatta la yadhunnun nas adh-dhunun. Tujuannya apa? Kenapa mengawali dengan udhur, alasan itu? Tujuannya apa? Hingga manusia itu nanti tidak menyangka dengan sangkaan-sangkaan. Paham? Kenapa ya Rasulullah kok mengakhirkan? Kenapa ya kok diakhirkan sholatnya? Nah itu kenapa? Nah, disebutkan alasannya. Agar apa? Agar manusia itu tidak menimbulkan dugaan atau sangkaan-sangkaan yang lain. Fa idza ta'akharta li amrin takhsha an yadhun bika fabayyin. Apabila kamu mengakhirkan suatu perkara, kemudian kamu khawatir orang itu nanti apa? Akan menyangka atau berprasangka lain, fabayyin, maka jelaskan. Paham? Misalkan barakallahu fiik, taruhlah ada seorang ustadz misalkan nyuruh santrinya agar komitmen dengan salat sunnahnya. Ya. Salat qabliyah, ba'diyah yang ada. Kemudian melihat ustadz itu setiap kali datang enggak pernah salat. Jangan-jangan dia nyuruh tapi enggak salat. Nah, akhirnya ustadznya jelaskan, sebenarnya kami itu bukan nggak sholat, kami sholat sunnahnya di rumah. Nah, tujuannya apa? Biar dunun itu hilang. Mahfum? Oh, ternyata ustadznya itu tetap sholat tapi di rumah sholatnya. Sehingga ketika datang ke masjid sudah nggak sholat lagi, tinggal keliling-keliling aja. Paham ya? Bukan baca-baca atau nunggu waktu ditegakkannya sholat. Karena mungkin kalau nggak jelaskan orang berprasangka ini ustadznya nyuruh-nyuruh sholat sunnah tapi setiap kali ke masjid nggak pernah sholat. Menjalan-jalan muter-muter sambil baca-baca apa itu. Paham ya? Nah, kita katakan sholatnya sudah di rumah karena rumahnya dekat, karena sholat sunnah itu paling afdal di rumahnya aslinya, kecuali sholat wajib. Mafhum? Nah, itu fungsinya apa? Agar tidak terjadi apa? Ad-dhunun, dugaan sangkaan yang buruk. Mafhum? Dalilnya ada, kita lihat dalilnya. Simak baik-baik. Fa'an Safiyyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tazuruhu fi i'tikafihi fil masjidi fil ashr awakhir min Ramadan. Artikan dari hadisnya Safiyyah bintu Huyai
Karena Sofiyah bintu Huyai loh yang masyhur itu ya. Nah, barakallahu fiik. Istri Rasulullah SAW bahwasanya waktu itu Sofiyah datang kepada Rasulullah SAW mengunjungi beliau ketika beliau sedang iktikaf di masjid 10 akhir Ramadan. Datangnya malam-malam gitu loh. Orang kan mungkin menduga ada apa ini? Siapa ini? Perempuan kok malam-malam datang ke masjid itu loh. Nah, ada 2 orang sahabat waktu itu mengira, menduga dan sempat berprasangka. Nah, kita lihat biar tambah jelas. Fatahaddatsat indahu sa'atan, kemudian Sofiyah cerita ngobrol di sisi beliau beberapa saat. Tsumma qamat, kemudian Sofiyah pun berdiri tangqalibu kembali pulang. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aha yaqlibuha. Kemudian Rasulullah pun juga berdiri bersama Sofiyah. Nah, barakallahu fiik, mengantarnya. Mengantarnya maksudnya mengantar dari tempat duduknya tadi ke tempat yang di luar. Hatta idza balaghat babal masjid, kemudian ketika sampai di pintu masjid, inda babi Ummi Salamah, ketika berada di dekat pintunya Ummu Salamah, marra rajulan minal ansar ini. Tiba-tiba ada 2 orang Ansar lewat, marratnya lewat. Fasallama ala Rasulillah sallallahu, kemudian mereka berdua mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu. Mungkin menduga ada apa, siapa yang perempuan ini? Karena apa? Karena ternyata mereka berdua ini nah, barakallahu fi, melihat Sofiyah malam-malam kok ada perempuan datangi Rasulullah itu loh. Khawatir nanti 2 orang itu menduga siapa, ada apa itu loh. Jangan-jangan, nah itu akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Nah, barakallahu fiik, faqala lahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kedua orang tersebut, karena di dalam riwayat sebutkan asra'a. Jadi 2 orang ini jalannya langsung cepat. Assalamualaikum, langsung cepat jalannya 2 orang ini. Jadi kayak ada sesuatu itu loh. Akhirnya Rasulullah menegur, ala rislikuma, pelan-pelan saja kalian berdua, slow, santai aja gitu loh. Paham ya? Kalian berdua santai aja, slow aja, pelan-pelan aja gitu loh. Rislik itu artinya pelan-pelan. Paham ya? Nah, enggak usah khawatir. Innama hiya Safiyah bintu Huyai. Sesungguhnya perempuan tadi adalah Sofiyah bintu Huyai. Rasulullah menjelaskan kenapa? Karena biar 2 orang ini enggak menduga yang lain itu loh. Siapa perempuan tersebut itu loh. Paham? Rasulullah menjelaskan langsung, khawatir timbul apa? Dugaan-dugaan yang tidak bagus. Mafhum? Nah, seperti kasusnya tadi itu, misalkan yang namanya orang baru kan beda-beda dengan orang yang lama. Kalau yang orang yang lama paham, Ustadz ini datang ke masjid kok nggak sholat, kenapa? Udah sholat di rumah. Kalau orang-orang yang baru kan mungkin menyangka nyuruh sholat sunnah, tapi dia setiap ke masjid nggak pernah sholat sunnah. Nah, dugaan-dugaan itu dari badan ini muncul, jelaskan. Itu contoh aja, contoh untuk menjelaskan mirip dengan kasus ini. Jadi Rasulullah walaupun nggak diminta untuk menjelaskan, tapi karena 2 orang tadi ucapkan salam, assalamualaikum, kemudian berjalan agak cepat, Rasulullah mengatakan ala rislikuma, santai aja, pelan-pelan kalian berdua. Sesungguhnya perempuan tadi adalah Sofiyah bintu Huyai, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, akhirnya mereka berdua pun mengatakan subhanallah ya Rasulullah. Lihat ini. Akhirnya mengatakan subhanallah ya Rasulullah, maha suci Allah ya Rasulullah, wa kabura alaihima. Akhirnya apa? Menganggap besar permasalahan kedua orang tersebut. Karena apa? Karena khawatir itu ada sesuatu di benaknya itu loh. Jangan-jangan siapa ini perempuan yang datang kepada Rasulullah itu loh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW berkata, inna syaitan yablughu minal insan mablagad dam. Dalam riwayat, inna syaitan yajri fil insan majrad dam. Artinya apa? Sesungguhnya setan itu mengalir masuk di dalam tubuh manusia sebagaimana mengalirnya darah. Paham ya? Nah, ngartikannya seperti itu juga bisa. Dengan arti yang kedua juga bisa. Sesungguhnya setan itu masuk ke dalam tubuh manusia itu, nah barakallahu fiik, melalui tempat apa? Tempat mengalirnya darah dalam tubuh kita. Paham ya? Nah, itu makna mablagh itu majra. Wa inni khasyitu an yakdifa fi qulubikum syai'an, dalam riwayat syarran. Dan aku khawatir, kata Rasulullah, kalau seandainya setan itu masukkan ke dalam hati kalian berdua suatu kejelekan, dugaan yang tidak benar, buruk sangka itu loh. Khawatir berburuk sangka, dijelaskan. Mafhum? Naam, seperti itu. Contohnya, nah barakallahu fiik, taruhlah ada santri, nah barakallahu fiik, tiba-tiba malam-malam itu dijumpai di lapangan.
Malam-malam padahal sudah waktunya istirahat. Nah, kemudian dipantau ustadznya dari jauh. Nah, daripada menimbulkan sesuatu dia apa? Ngafan Ustaz, ana sebenarnya gini-gini. Nah, dia mengatakan gitu. Menyebutkan apa adanya. Ternyata dia sedang di lapangan itu posisinya apa? Malam tersebut pada orang pada tidur di lapangan, ternyata mungkin dia orang tuanya ingin ketemu atau mungkin ada saudaranya datang, dia jelaskan. Hilanglah di situ prasangka-prasangka yang seharusnya mungkin dikira ngapain gitu loh. Mafhum, itu contoh aja. Contoh singkatnya kalau khawatir dan menimbulkan sesuatu jelaskan langsung, walaupun enggak diminta untuk menjelaskan. Mafhum insyaallah Nazril? Na'am, seperti itu. Jadi walaupun enggak diminta untuk menjelaskan, dia jelaskan, afanana lagi sakit. Orang sedang belajar, Masya Allah semangat-semangat, ternyata ada yang santai-santai tidur di ruang tengah misalkan, dia jelaskan afan anak sakit. Nah, udah. Karena apa? Biar enggak menimbulkan apa? Dugaan-dugaan. Mafhum? Nah, seperti itu. Itu termasuk apa? Ada dalilnya tadi itu. Rasulullah khawatir nanti sahabat tersebut mengira menduga sesuatu. Rasul menjelaskan sesungguhnya tadi itu Safiyah bintu Huyai, istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum? Nah, berikutnya. Wa fi anna ad-dina yusrun. Di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasanya agama itu mudah, yusrun. Perhatikan ya, agama itu mudah. Fa innallaha azza wa jalla farada 'alal 'ibad ma fihi yusrun wa rahmatun bihim. Masyaallah, lihat ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan atas hamba-hambanya pada perkara-perkara yang di dalamnya ada kemudahan dan ada kasih sayang terhadap mereka. Rahmat, kasih sayang artinya. Mafhum? Makanya ketika orang sholat gak mampu dengan berdiri, boleh sholat dengan apa? Duduk. Gak mampu dengan duduk, boleh dengan apa? Berbaring. Gak mampu berbaring, semampunya, bayangkan. Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah kamu dengan berdiri jika tidak mampu dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, dengan berbaring. Mafhum? Menunjukkan bahwasanya apa? Agama itu benar-benar mudah. Kita lihat kaidah berikutnya yang sudah antum hafal bersama. Wa fihi dalilul qa'idatil fiqhiyatil lati taqul. Di dalam hadis ini ada pendalilan kaidah fikih yang sering barakallahu fi dikatakan al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ini kaidahnya. Al-masyaqqatu tajlibut taysir, apa artinya? Perkara yang beratkan itu mendatangkan kemudahan. Itu kaidah fikih loh, dihafalkan itu. Al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Perkara yang beratkan itu mendatangkan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ya kan? Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan ini dua perkara yang tidak bisa terlepas. Setiap orang yang mengalami kemudahan pasti suatu ketika mengalami kesulitan. Setiap orang yang bertemu pasti suatu ketika akan berpisah. Setiap orang yang bahagia pasti suatu ketika sedih. Setiap orang yang hidup pasti suatu ketika apa? Mati. Nah, sebutkan dalam pantun, siapa yang hafal pantunnya itu? 8 perkara yang senantiasa ada pada manusia tidak bisa terlepas dari manusia. Ada yang hafal pantunnya? Kalau belum dikondisikan ya. Samaniyatun tajri 'alan nasi kullihim. Samaniyatun tajri 'alan nasi kullihim. Wala budda lil insani yalqa samaniyah. Wala budda lil insani yalqa samaniyah. Ana ulangi nanti yang belum dapat nanti nyontoh yang lainnya ya. Ini mungkin bisa dikatakan baru-baru ana sebutkan ini karena mungkin dulu udah pernah lama mungkin loh ya. Kalaupun belum ini sekarang ini. Samaniyatun tajri 'alan nasi kullihim. Wala budda lil insani yalqa samaniyah. Sururun wa huznun wa istima'un wa furqatun. Sururun wa huznun wa istima'un wa furqatun. Wa yusrun wa usrun wa yusrun wa usrun thumma sukmun wa afiyah. Wa yusrun wa usrun, yusrun usrun, paham? Thumma sukmun wa afiyah. Ana ulangi lagi biar dapat faedahnya semuanya. Samaniyatun tajri 'alan nasi kullihim. 8 perkara yang senantiasa akan menimpa manusia semuanya tanpa terkecualikan.
8 perkara yang akan senantiasa menimpa dan mengena manusia semuanya. Wala budda lil insani yalqa samaniyah, dan pasti seseorang itu akan menjumpai 8 perkara tersebut. Pertama kita cocokkan. Pertama, sururun wa husnun. Senang dan sedih. Antum pernah senang enggak? Pernah senang? Sedih? Pernah. Enggak mungkin mana senang terus enggak pernah sedih, enggak mungkin. Cuman orang itu pandai-pandai ketika sedih nampakkan dia senang itu bisa juga. Ya kan? Intinya senang dan sedih itu sesuatu yang orang pasti mengalaminya. Sudah berapa tadi? 2. Total ada 8 tadi kan? Ada 2 ini. Kemudian wastima'un wa furqatun. Istima' ngumpul, furqah berpisah. Kita pernah berkumpul, suatu ketika pasti akan berpisah. Enggak mungkin kumpul terus, enggak mungkin. Paham ya? Ya semoga nanti dikumpulkan di surga. Kan itu, perpisahannya mungkin di dunia, tapi surga semoga berkumpul lagi kan itu. Paham? Nah, sudah berapa ini? 4. Yusrun wa usrun. Yusrun mudah, kemudahan, usrun kesulitan. Antum sering enggak mengalami kemudahan? Sering. Kesulitan pernah? Pernah. Enggak mungkin mudah terus, enggak mungkin. Kadang sulit. Total berapa ada? 6. Ya kan? Summa sukmun wa afiyah. Kemudian sukmun, sakit, dan afiyah, sehat. Pernah enggak antum sakit? Pernah, kita pernah sakit. Sehat? Pernah. Makanya 8 tersebut tidak mungkin terlepas dari manusia. Paham? Nah, coba yang sudah sempurna ngulangi, atau sudah sempurna belum? Coba diulangi. Bismillah, keras. Kullihim. Ayo, dihafalkan ya. Itu, nah berarti yang antum hafalkan samaniyah itu ada 2. Samaniyatun hukmul baqa'i umuha 1, udah selesai itu. Nah sekarang samaniyatun yang baru ini. Samaniyatun tajri 'alan nasi kullihim. Wala budda lil insani yalqa samaniyah, sururun wa husnun wastima'un furqatun wa yusrun wa usrun summa sukmun wa afiyah. Mafhum? Itu kalau antum kurang percaya bayangkan sendiri aja. Bener enggak setiap orang berkumpul tadi berpisahan? Bener. Setiap orang yang sakit kadang sehat, ya kan? Setiap orang yang senang kadang sedih juga. Setiap orang yang kasih kemudahan kadang kesulitan juga. Enggak bisa terpisah itu. Nah, berikutnya itu sekedar faedah saja. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam li khawfil masyaqqah qaddama salatul isya fi awwali waqtiha ma'a anna al-afdal as-salatu fi akhir waqtiha. Masyaallah, lihat ini. Maka Nabi SAW dikarenakan khawatir memberatkan umatnya, beliau mendahulukan, menyegerakan salat isya di awal waktunya. Bersamaan yang afdal itu justru ketika salat isya itu diakhirkan. Tapi beliau kenapa mengawalkan? Khawatir memberatkan umatnya. Paham? Nah, karena memberatkan umatnya, beliau malah apa? Dahulukan karena biar umatnya tidak keberatan. Alhamdulillah. Naam, berikutnya wa fihi rifqun nabiy sallallahu bi ummatihi wa syafaqatihi alaihi. Masyaallah, lihat ini. Di dalam hadis ini ada pendalilan lembutnya Rasulullah sallallahu rifqan, lemah lembut. Lemah lembutnya Rasulullah sallallahu bi ummatihi terhadap umatnya, wa syafaqatihi dan sayangnya beliau. Syafaqah itu sayang. Rifq lembut, syafaqah sayang. Dan sayangnya Rasulullah alaihim terhadap mereka. Fi katsirin min syu'unid dinim, pada banyak perkara dari agama mereka, banyak kemudahan. Faqad arsalallahu azza wa jalla rahmatan lil alamin, dan sungguh Allah telah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Rahmatan lil alamin, sebagai bentuk kasih sayang terhadap alam semesta. Yaqulullah azza wa jalla, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang terhadap alam semesta. Paham? Nah, dan semuanya ada. Mulai dari pembahasan seputar apa kemarin? Mulai pembahasan dari yang paling terkecil yang orang menganggap remeh, yaitu qada'il hajah, ya kan? Nah, bersuci setelah qada'il hajah itu ada semuanya.
Pembahasan darah tuntas, darah yang keluar dari wanita kayak apa, kemudian bagaimana yang najis yang mana, pembahasan seputar fikih mengenai cairan yang keluar dari laki-laki, ada ini, ada itu, ada madhi, wadi, mani, lengkap semuanya, bayangkan itu. Belum tentu ada di agama yang lain gitu loh. Paham? Nah, barakallahu fiik, kalau agama yang lain bebas. Kadang makan daging babi pun menurut mereka biasa-biasa aja, tapi agama Islam mengharamkannya. Paham? Seperti itu. Nah, jadi kita lihat sini, fa kaifa la yakunu rahmatan wa huwa yatruk katsiran minal mukhtar khasyatan an yufrada ala ummatihi fayashqa alaihim. Lihat ini. Bagaimana tidak dikatakan sayang, padahal beliau aja meninggalkan kebanyakan perkara yang dipilih. Tadi lihat ya, afdalnya salat Isya apa kan? Afdalnya diakhirkan. Tapi beliau meninggalkan itu. Malah beliau laksanakan salat didahulukan. Kenapa? Karena khawatir memberatkan umatnya. Sayang terhadap umatnya, bayangkan itu. Nah, khasyatan, khawatir an yufrada ala umatnya, khawatir diwajibkan atas umatnya, fayashqa alaihim, akhirnya berat. Mafhum? Jadi salat Isya itu kalaupun diakhirkan silahkan. Tapi ketika dia mau mengakhirkan, lihat kondisi tempatnya dan situasinya, alias si konpat. Mafhum? Naam. Karena apa? Karena seorang imam itu dituntut untuk melihat keadaan makmumnya. Makmumnya orang baru, udah lama, orang awam atau bukan, kecil, besar, tua, muda, sakit enggak, itu loh. Dilihat semuanya. Makanya ketika Rasulullah sholat mendengar tangisan anak kecil, bayi yang menangis, Rasulullah segerakan sholatnya, dipercepat, bukan dipercepat gerakannya, bukan, tapi bacaannya dipercepat sehingga apa? Nah, tidak terlalu lama. Faham maksudnya? Kalau gerakannya tetap gerakan biasa. Cuman misalkan lah, taruhlah biasanya kalau sholat itu Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, berdoa. Nah, ini enggak perlu berdoa. Kenapa? Di belakang ada anak kecil yang nangis. Kenapa kok disegerakan? Khawatir nanti memfitnah ibunya. Akhirnya ibunya meninggalkan sholatnya. Dipercepat, disegerakan biar ibunya segera menggendong anaknya. Mafhum? Lihat itu, sayangnya kepada umatnya luar biasa. Berikutnya, wa fihi anna man waliya min amril muslimin syai'an fa alaihi an yarfaq biha. Masya Allah, ini penting sekali. Nasihat bagi para pemimpin, bagi para pemerintah, jangan setelah terpilih malah nindas rakyat sipilnya. Ngasih bantuan sosial pilih-pilih. Kalau keluarganya dikasih, kalau orang lain enggak dikasih. Nah, itu bahaya sekali pemimpin seperti itu. Kita lihat ini. Barang siapa yang megang urusan kaum muslimin syai'an dengan sesuatu, maka wajib atasnya an yarfaq biha, lemah lembut terhadap kaum muslimin tadi itu. Paham? Jadi seorang pemimpin harus lemah lembut dengan rakyatnya. Bukan ketika pengen jadi presiden pemimpin, wah datang rakyatnya, rakyat sipil datangin, per orang kasih berapa? 100.000, 100.000. Nanti kalau pas coblosan milih kami ya, nyoblos kami ya, katanya gitu. Tapi nanti setelah terpilih lupa nih ya. Lupa dengan apa? Dengan suara rakyatnya tadi. Makanya sistem demokrasi itu rusak di situ. Paham ya? Memilih seorang pemimpin dengan cara apa? Suara paling terbanyak. Lah misalkan yang jago itu preman misalkan. Preman nomor 1 di Indonesia misalkan. Suaranya paling terbanyak. Mulai Sumatera, Jawa, kemudian Kalimantan, Sulawesi, semua se-Indonesia. Terpilih dia. Jadilah pemimpin preman tadi. Itu rusaknya demokrasi seperti itu. Jadi memilih pemimpin dengan suara paling terbanyak, itu rusaknya demokrasi. Makanya antum dan kita ini nggak usah ikut-ikutan sudah. Dan nanti kalau kita nggak ikut, suara kita dipakai orang lain, itu urusan dia. Disalahgunakan, urusannya lah gunakan, ya kan? Kita penting nggak nyoblos, selesai gitu loh. Bagaimana Ustaz kalau kita datang ke TPS tapi nggak nyoblos? Sama aja, ngapain ke situ? Lebih baik di rumah minum Nescafe, ya kan? Daripada ikut ke TPS tapi nggak nyoblos. Lah kalau kita nggak nyoblos nanti dipersulit Ustaz, ngurus KTP dipersulit, ngurus STNK dipersulit, nanti ngurus pernikahan dipersulit. Siapa yang persulit siapa? Kalau pejabat-pejabat itu mempersulit, gara-gara nggak ikut nyoblos rakyat sipilnya, dia dituntut bisa kena pasal dia. Paham ya? Pasal Undang-Undang Dasar Republik 45 ayat berapa? Wallahu alam. Paham ya? Yang jelas kena pasal nih ya, karena apa? Memaksakan kehendak orang lain. Sekarang ketika antum suruh milih itu, hak asasi manusia, hak pilih atau hak paksa? Hak pilih. Gunakan hak pilih Anda.
bukan gunakan hak paksa Anda. Ya enggak Bang Mutail? Maka santai aja ketika pulang kampung datangi barakallahu fiik KPU ya atau yang semisalnya, dah, afan Pak, kami enggak nyoblos Pak. Lah bagaimana enggak nyoblos digunakan orang lain hak pilihnya? Ya ben. Bukan urusan kami, selesai gitu loh. Paham ya? Antum cukup menolak sekali ya datangi lagi berikutnya. Paham? Seperti kasusnya ketika hidup di kampung, itu kan banyak orang-orang awam yang kadang apa? Kendurian, tahlilan, ya kan? Antum datangi, Pak, nanti ada acara Pak ini, sewonan. Tolong Bapak hadir ya, walaupun enggak ikut tahlilan, hadir aja, ikut makan-makan situ dan ngumpul-ngumpul situ. Hadir dia, pakai jubah. Nah, situ sih. Ikut makan-makan. Orang tahlilan dia diam aja, sama aja malah enggak ngingkari di situ. Seharusnya bagaimana kalau dia itu punya jiwa yang profesional, paham dengan dalil. Maaf Pak, kami enggak bisa hadir. Selesai. Enggak usah hadir. Besok enggak disuruh lagi gitu loh. Mafhum? Wah, sungkan Ustaz, segan. Enggak ada sungkan, enggak ada segan. Letakkan perasaan pada tempatnya. Bukan perasaan itu apa? Diletakkan sesuai dengan keinginan dia, jangan. Mafhum? Berat memang, tapi itulah cobaan. Harus kita lewati ya. Nah, mungkin antum belum pernah didatangi karena mungkin dinilai di mata mereka mungkin masih kecil atau mungkin masih belum saatnya, tapi kalau udah besar-besar dia didatangi biasanya. Diajak apa? Acara-acara tadi. Nah, kita nolak dengan cara terbaik. Mafhum? Didatangi ikut iuran 17 Agustus. Enggak usah ikut sudah. Ngomong aja terang-terangan, "Maaf Pak, kalau iuran kami enggak ikut." Kalau iuran jalan siap, garda paling depan, itu caranya. Jadi kita enggak iuran itu bukan berarti enggak ikut semuanya. Kalau iuran jalan siap, kami garda paling depan, ngomong gitu terang-terangan. Tapi untuk iuran 17-an kami enggak ikut, itu keyakinan kami. Iuran untuk acara-acara maulidan kami enggak ikut, itu keyakinan kami. Tapi iuran untuk jalan, kerja bakti orang yang siap garda paling depan itu. Tenang ya, paham ya? Cara nolaknya cara yang balus, jangan sampai ribut akhirnya kelahi, baku hantam, nah selesai. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat sini. Kalau di pondok belum, kalau di kampung, di pondok ini enggak mungkin didatangi satu orang, dua orang, paling-paling jarang sekali. Tapi kalau di kampung datangi biasanya. Nah, kita lihat sini, ingat-ingat. Barak'anam. Maka hendaknya berlemah lembut terhadap apa? Terhadap rakyat sipilnya tersebut dari kalangan kaum muslim tadi. Wa fi haditsna Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa 'alaihim fashquq 'alaihi. Lihat ini. Perhatikan Bapak itu, ya Allah, barang siapa yang memegang urusan perkara umatku, pemimpin maksudnya, yang menjadi pemimpin pemerintah, dia memberatkan atas umatku, maka beratkanlah untuknya. Doanya. Maksudnya berilah dia sesuatu yang beratkan dirinya. Paham ya? Nah, paham insyaallah? Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfaq bihi. Masyaallah, lihat ini. Dan barang siapa yang memimpin atau memegang urusan umatku, kemudian dia berlemah lembut dengan mereka, farfaq bihi. Artinya apa? Lemah lembutlah untuknya. Paham maksudnya? Jadi ketika jadi pemimpin, ojo nali karo rakyat sipile. Bahasa Indonesianya jangan lupa sama rakyat sipilnya. Karena dulu yang melihat dia siapa? Ya rakyat sipil tadi. Mafhum? Tapi prakteknya, realitanya, perhatikan, praktek realitanya seringnya itu lupa dengan rakyat sipilnya. Ketika bantuan sosnya dipilih orang-orang terdekat saja. Nah, orang kaya dapat, orang miskin campakkan. Terbalik atau tidak? Terbalik. Allah musta'an. Seperti itu. Itu kebanyakan seperti itu ya. Karena jadi pemimpin itu fitnah. Makanya jangan boro-boro malah nawarkan diri, nyalek calon legislatif. Allah musta'an. Itu anaknya sekarang ya. Biar nanti antum kalau besar dah tua nanti ingat, kalau masih hidup nanti ya. Nah, suruh jadi RT RW mikir dulu, jangan ya siap. Lihat dulu resiko di balik itu semuanya. Karena RT RW sekarang mungkin digaji mungkin. Paham ya? Nah, tapi berat ngurus rakyat, ngurus bawahan-bawahannya. Kita lanjutkan lagi dikit lagi. Wa fi amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam fardun wa wajibun. Di dalam hadis ini ada pendalilan, perintah Nabi itu hukum asalnya wajib. Illa idza ja'atil qarinah bisarfi, kecuali datang tanda yang menunjukkan apa? Dipalingkan dari perkara yang wajib tadi, ila istihbab, menuju sunnah. Contohnya apa? Contoh yang lain, barakallahu fiik. Selain ini, siwak. Apa kata Rasulullah SAW? Laula an asyqa ala ummati
la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka agar bersiwakan setiap kali mau sholat. Tapi berat nggak kira-kira? Berat nggak kira-kira? Berat, karena nggak setiap orang punya siwak. Dan siwak ini barakallahu fi, kalau yang dipakai untuk ketika mau sholat ini, kalau dikiaskan dengan gosok gigi itu sikat gigi, itu nggak nyambung. Dan lain memang, siwak ini memang ada zat-zat enzim-enzimnya di situ memang, serat-seratnya itu. Lah kalau antum bawa gosok gigi sini. Kalau sana beli siwak mahal udah pakai gosok gigi. Jadi mau sholat gini, pakai gosok gigi ini. Kurang tepat kan? Makanya memberatkan kalau seandainya harus bersiwakan semuanya. Makanya hukumnya sunnah, enggak wajib. Kita lihat sini dikit lagi. Min qaulihi, dari perkataan Rasulullah SAW, laula an asyqa ala ummati aw 'alan nas la amartuhum bihadhi. Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku atau memberatkan manusia, niscaya aku perintahkan mereka untuk sholat pada jam ini. Fa amruhu laysa lil wujub, maka perintah di sini bukan untuk wajib, wa innama huwal istihbab, maka perintahnya untuk istihbab, sunnah. Qala Allah azza wa jalla, Allah taala berkata, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa saja yang Rasulullah datangkan kepada kalian, ambillah, dan apa saja yang Rasulullah larang dari kalian, tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah taala zat yang maha dahsyat hukumannya. Wa fi hadis Abi Hurairah anhu, Abdurrahman as-Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Di dalam hadisnya Abi Hurairah anhu, Abdurrahman as-Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, ma nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Hadisnya dihafalkan ini, sering muncul ini. Dihafalkan untuk masing-masing. Artinya apa? Dan apa saja yang aku larang pada kalian, maka tinggalkanlah. Dan apa saja yang aku perintahkan pada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Pendek, simpel mengenai apa? Ittiba', wajibnya mengikuti apa? Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun yang berikutnya insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang sekaligus penyelesaian insyaallah taala. Nasallallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah.